Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang retur pajak. Jadi, kalau selama ini kita sudah mungkin sering membahas tentang bagaimana cara membuat faktur pajak, bagaimana cara kita mengkreditkan faktur pajak gitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kalau misalkan kita membuat retur atau bagaimana kalau misalkan kita dapat retur pajak gitu. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang cara pembuatan nota retur untuk faktur pajak gitu. Nah, oke, kita mulai dari definisinya sendiri. Jadi kalau retur itu kan pengembalian BKP ya, barang kena pajak adalah pengembalian barang kena pajak baik sebagian maupun seluruhnya atas pembelian BKP gitu, oleh pembelian BKP gitu. Jadi BKP ini barang kena pajak, kemudian pengembalian BKP ini dianggap tidak terjadi dalam hal BKP dikembalikan diganti dengan barang yang sama. Kemudian baik itu dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya gitu. Jadi nota retur ini akan dibuat ketika memang misalkan kita membeli sebuah barang, kemudian ada katakanlah yang cacat, kemudian yang cacat ini dikembalikan, eee, bukan diganti ya. Jadi kalau diganti dengan jenis barang yang sama, harga yang sama, atau bentuknya yang sama, maka itu tidak perlu pembuatan retur gitu. Kemudian, saat pengembalian barang kena pajak adalah saat BKP tersebut dikembalikan oleh pembeli. Jadi ingat, yang membuat faktur ini adalah yang membeli gitu. Jadi bukan yang menjual gitu. Jadi kemudian ya pengembalian ini sebagian atau seluruhnya gitu. Dan ini aturan retur ini ada di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2010 gitu. Aturan yang masih lama, tapi ini masih berlaku ya, aturan yang lamanya, ini masih berlaku, gitu. Nah, ini dari sisi definisinya. Nah, kemudian setelah itu adalah pihak yang membuat nota retur. Jadi siapa sih yang membuat nota retur? Yang membuat nota retur adalah dalam hal terjadi pengembalian, pembeli, baik itu pengusaha kena pajak maupun non pengusaha kena pajak atau non PKP, itu harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP penjual. Jadi misalkan kalau saya membeli sebuah barang, kemudian ternyata katakanlah dari 10 barang yang saya beli itu misalkan duanya cacat, duanya rusak, kemudian 2 barang ini saya kembalikan, maka pada saat saya mengembalikan barang itu, saya harus membuat nota retur, gitu. Jadi, ini namanya nota retur pajak, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kronologisnya. Berikutnya adalah saat dibuatnya. Tadi ya, saat dibuatnya adalah nota retur ini harus dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Jadi misalkan, katakanlah saya sekarang membeli sebuah barang, katakanlah sebuah komputer misalkan, tadi ya 10 unit komputer gitu untuk perusahaan saya. Kemudian ternyata setelah kita cek seminggu kemudian ternyata ada 2 komputer yang rusak gitu. Nah, pada saat saya mengembalikan barang itu, 2 komputer itu, maka saat itu pula nota retur itu harus dibuat. Tanggal pada saat pengembalian barang adalah tanggal, saat retur itu dibuat. Kemudian dalam hal nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan, maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi. Jadi apa, apabila kita mengembalikan BKP itu, buktinya apa? Buktinya adalah dari nota retur gitu. Jadi kalau nota retur itu tidak dibuat, maka DJP akan menganggap bahwa pengembalian barang kena pajak itu tidak terjadi, tidak ada gitu. Jadi ingat ya, jadi setiap pengembalian, setiap ada misalkan barang yang cacat, setiap ada barang yang rusak, itu kita harus membuat nota retur gitu. Dan kapan? Adalah pada saat barang itu dikembalikan. Oke, lanjut ke berikutnya adalah isi nota returnya. Apa saja sih yang harus dicantumkan? Paling tidak kalau menurut PMK-nya ya, PMK 65 tadi di pasal 4 ayat 2, di sini paling tidak dia harus mencantumkan pertama adalah nomor urut nota retur. Nah, nomor irit ini gimana? Nomor urut itu tidak sama dengan faktur pajak yang harus dari DJP. Nah, nota retur ini bisa kita bikin sendiri gitu. Sekuensnya bisa
yang membuat sequence nomornya itu dari pembuatnya, dari pembelinya tadi. Jadi tidak harus, eee, kaedahnya itu mengikuti dari aturan DJP gitu. Jadi boleh misalkan 01 sekian sekian, garis miring dan sebagainya gitu. Jadi nomor urut ini yang membuat adalah yang pembeli tadi ya, yang membuat nota retur. Kemudian nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan gitu ya. Jadi nota retur itu kan dia nanti akan mengurangi faktur pajak yang kita terima gitu. Jadi kan pada saat kita membeli barang itu kan kita akan terima faktur nih, faktur pajak masukan dari penjual kita. Nah, berarti pada saat kita membuat nota retur, kita harus mencantumkan nih, oh kemarin pada saat saya beli ini loh, faktur pajak ini yang saya gunakan. Berarti pada saat saya nota retur kan, saya buat returnya, berarti mengacunya adalah dari faktur pajak yang ini gitu. Jadi atas atas pembelian 10 komputer tadi gitu. Jadi jangan jangan beda gitu. Maksudnya, yang dikembalikan adalah atas transaksi dari faktur pajak ini gitu. Jadi jangan sampai ketuker, jangan sampai tidak, ditulis atau beda misalkan barangnya. Kemudian nama, alamat, dan NPWP pembeli. Nah, ini juga wajib, jadi harus ada paling tidak nama, alamat, dan NPWP pembeli. Bagaimana kalau dia tidak punya NPWP? Maka ya mohon maaf, dia tidak bisa membuat nota retur gitu. Jadi paling tidak syaratnya adalah dia harus sudah punya NPWP gitu. Bagi pembeli ya, bagi berarti kan bagi yang membuat gitu. Bagi yang membuat itu paling tidak dia harus sudah punya NPWP. Kemudian nama, alamat, NPWP penjualnya yang kita tuju, yang kita beli barangnya gitu. Jadi, rekanan kita nih, kalau itu udah pasti PKP ya, udah pasti PKP, udah pasti punya NPWP gitu. Kemudian jenis barang, barang, jumlah harganya, dari yang dikembalikan. Misalkan tadi ya, contoh kasusnya ada 10 komputer yang saya beli, totalnya katakanlah 100 juta gitu, total komputernya. Kemudian yang saya kembalikan karena rusak tadi itu ada 2 komputer gitu, berarti kan anggaplah katakanlah 20 juta misalkan yang kita retur gitu. Berarti itu harus dijelaskan gitu, jenis barangnya apa, kemudian jumlah barangnya berapa, nilai barangnya yang kita kembalikan berapa. Misalkan dari 100 juta tadi, katakanlah PPN-nya berarti 10% ya, berarti ada 10 juta. Nah, berarti PPN yang dikembalikan ke penjualnya berarti kan ada sekitar 2 juta gitu. Karena yang kita kembalikan tadi adalah 20 juta. Itu yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah tadi ya, selain nilai barangnya juga ada nilai PPN-nya gitu. Pajak pertambahan nilai atas BKP yang dikembalikan atau, PPNBM yang dikembalikan gitu. Kalau ada ya, kalau ada PPNBM-nya. Tadi misalkan tadi transaksinya yang dikembalikan adalah 20 juta, berarti PPN-nya adalah 2 juta, 10% dari 2 juta tadi. Kemudian berikutnya adalah tanggal pembuatan nota retur. Jadi pastikan harus ada tanggalnya juga gitu. Tanggal dan mungkin ditambahkan juga dengan kota kota di mana, retur ini dibuat, misalkan di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur ini, gitu. Jadi bisa jadi pemilik usahanya, orangnya langsung, kemudian atau direkturnya dan sebagainya, gitu. Jadi orang yang berhak yang memang penanggung jawab dari wajib pajak ini. Kalau dia badan ya, kalau orang pribadi ya sudah yang bersangkutan langsung yang harus tanda tangan. Gitu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah dalam hal notariatur tidak selengkapnya mencantum keterangan yang di atas, maka pengembalian BKP ini dianggap tidak terjadi. Jadi sekali lagi, selain harus dibuat notariatur ini, dia juga harus dibuat paling tidak mencantumkan item-item ini gitu. Jadi kalau memang salah satu item ini tidak ada, maka dianggap notariatur ini tidak ada, tidak sah istilahnya. Berarti dianggap retur itu, pengembalian barang kena pajak itu dianggap tidak terjadi, gitu. Jadi pastikan ya, selain kita harus membuat, eee, item-itemnya juga harus diperhatikan. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, di lampiran 65 itu sudah dibuatkan paling tidak bentuknya seperti ini, gitu. Jadi ini semacam guidance saja, kurang lebih seperti ini nota retur ya. Jadi di lampiran satunya nota retur, itu ada nomor di sini,
Kemudian sebentar, saya kasih highlight. Jadi di sini ada nomornya, kemudian ada atas faktur pajak nomor berapa, tanggal berapa, ini juga tadi ya penting. Kemudian identitas pembelinya, berarti yang membuat retur, kemudian identitas penjual yang kita beli barangnya tadi, kemudian ini ada nomor urut, kemudian macam dan jenisnya tadi ya, komputer misalkan. Kemudian kuantitasnya berapa, barang yang kita kembalikan berapa, misalkan 2 jenis gitu, 2 barang gitu, 2 item. Kemudian harga satuannya berapa dalam faktur pajak itu ya. Jadi kita samakan nih, jadi jangan jangan sampai beda. Di faktur pajak satuannya 10 juta. Jadi jangan kita rubah menjadi 12 misalkan, nggak boleh. Jadi harus sama dengan item yang ada di faktur pajak. Kemudian harga jualnya berapa? Ya sudah tinggal kita kalikan saja kan. Kuantum kita kalikan harga satuannya berapa. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan aja harganya berapa tadi, kemudian PPN-nya berapa. Tinggal kita kalikan 10%. PPNBM itu kalau ada ya. Kemudian di sini ada tanggal misalkan, kemudian kota gitu, tanggal dan kota. Kemudian di sini adalah nama dan tanda tangan di sini, tanda tangannya di sini. Dan ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti ada lampiran-lampirannya, ada lembar-lembarnya gitu. Jadi di sini ada lembar 1, lembar 2, lembar 3. Ini ada kegunaannya nanti gitu. Oke, berikutnya peruntukannya, peruntukan tadi ya nota retur. Nah, sekarang nota retur kita bicaranya jika pembelinya ini adalah PKP, pengusaha kena pajak gitu. Yang membuat adalah seorang pengusaha kena pajak. Maka dia paling tidak harus membuat 2 lembar, 2 lampiran. Lembar yang pertama di sini, lampiran yang pertama adalah untuk PKP penjual, kita serahkan ke penjual. Kemudian lembar yang kedua itu kita arsipkan kembali. Jadi paling tidak harus harus 2, yang satu sebagai arsip, yang satu lagi itu kita serahkan ke pembeli kita, sorry, ke penjual kita, gitu. Jadi sekalian kita ngasihkan barangnya, ini loh sekalian saya serahkan nota returnya, seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau dia pembelinya ini adalah non PKP, dia bukan pengusaha kena pajak gitu. Dia cuman wajib pajak biasa, bukan PKP. Maka tetap harus buat nota retur di sini. Kemudian paling sedikit dia ada 3 rangkap nanti. Ada 3 rangkap. Rangkap yang pertama kita serahkan ke penjual, ke rekanan kita. Kemudian yang kedua adalah arsip untuk pembeli, kita sendiri sebagai arsip. Kemudian yang ketiga di sini yang penting adalah ke tempat pembeli terdaftar. Jadi kita harus serahkan nota retur itu ke KPP di mana kita terdaftar. Misalkan kita terdaftarnya di KPP Pratama Bandung Cibenying misalkan. Ya sudah, karena kita bukan PKP, maka kita harus serahkan nota retur itu ke KPP Cibenying. Gitu. Jadi biar nanti diarsipkan, nanti akan dijadikan data juga seperti itu. Jadi paling tidak harus ada tiga rangkap kalau dia non pengusaha kena pajak gitu. Ini lembar ketiga ini harus disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Ke tempat pembeli ya, ke tempat di mana kita sebagai pembuat retur ini terdaftarnya. Bukan ke tempat penjual ya, ke tempat penjual, tapi ke tempat kantor pajak di mana kita terdaftar. Kemudian warning juga di sini, dalam hal nota retur tidak disampaikan di sini, tidak disampaikan ke KPP, maka dianggap pengembalian BKP itu tidak terjadi. Gitu. Jadi pastikan tadi ya selain harus membuat, selain juga harus item-itemnya harus lengkap, paling tidak tadi ada item-item itu. Kemudian di samping itu paling tidak dia harus menyerahkan lembar ketiga itu ke tempat KPP di mana dia terdaftar. Tapi ini khusus kalau dia non PKP ya, non pengusaha kena pajak, gitu. Berikutnya adalah ini, kemudian perlakuan PPN-nya sekarang, perlakuan PPN terhadap nota retur. Nota retur itu kan pasti akan mengurangi PPN gitu ya. Nah, sekarang bagi yang diberi nota retur gitu. Pak, saya dapat nota retur nih dari pembeli saya, apa yang harus saya lakukan gitu. Maka yang pertama adalah PPN atau
PPNBM dari barang kena pajak yang dikembalikan itu menjadi pengurang pajak keluaran dia. Kan pada saat dia menjual barang, dia kan mengeluarkan faktur ya, dia membuat faktur pajaknya. Artinya itu kan berarti faktur pajak keluaran bagi dia. Nah, ternyata tadi misalkan DPP-nya nilai transaksinya 100 juta, PPN-nya 10%, berarti 10 juta. Nah, ternyata dia dapat retur nih, "Pak, saya dapat nota retur nih, PPN-nya 2 juta." Otomatis yang 10 juta ini nanti akan dikurangi dengan yang 2 juta tadi gitu. Dia akan mengurangi pajak keluarannya gitu. Kemudian yang kedua adalah pengurangan pajak keluaran ini atau pajak keluaran dari PPNBM kalau ada oleh PKP penjual dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian barang kena pajak gitu. Jadi kita harus masukkan nota retur ini ke aplikasi e-faktur kita itu adalah pada saat nota retur itu dibuat gitu. Di masa pajak nota retur itu dibuat. Jadi bukan di masa pajak di mana faktur itu dibuat, faktur yang diretur, tapi di mana masa pajak retur ini dibuat. Jadi misal katakanlah faktur pajaknya, pembeliannya itu sudah terjadi di bulan Juni lalu misalkan. Kemudian returnya baru terjadi di bulan Juli ini. Berarti apa input di e-fakturnya itu berada di masa Juli ini, karena baru dibuatnya di masa Juli. Retur ini dibuatnya di masa Juli. Jadi pastikan di sini PKP penjual itu dilakukan di masa pajak saat terjadinya pengembalian gitu. Jadi bukan pada saat buat faktur, tapi pada saat retur ini dibuat atau barang ini dikembalikan. Berikutnya adalah bagi pembeli sekarang. Bagi pembeli sekarang kita bagi lagi ke 2. Pembelinya itu statusnya kalau dia PKP gitu ya. Nah, kalau PKP sama, kalau PKP berarti kan dia ini sebagai pajak masukan. Kan pada saat kita membeli barang, kita dapat faktur dari penjual. Artinya itu adalah pajak keluaran pajak masukan kita, gitu. Misalkan tadi katakanlah 100 juta ya, PPN-nya 10%. Maka nanti akan jadi pengurang pajak masukan gitu dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian BKP gitu. Jadi kalau bagi penjual tadi dia harus input sebagai pengurang di pajak keluaran, kalau dia sebagai pembeli, kalau dia sebagai PKP, maka dia boleh mengkreditkan itu, dia boleh mengurangi pajak masukan dia, gitu. Harusnya dia dapat pajak masukan dia sebesar 10 juta, tapi karena dia retur, maka dia hanya mendapatkan pajak masukan sebesar, misal tadi ya, hanya 8 juta saja, karena yang 2 jutanya diretur, gitu. Berikutnya adalah jika pajak atas BKP ini tidak dikreditkan misalkan dan sudah dibebankan sebagai biaya di sini. Jadi kan kalau pajak masukan itu dapatnya 2 ya, boleh dikreditkan, bisa juga tidak dikreditkan. Kalau dikreditkan berarti nanti masuknya sebagai tadi pengurang PPN, sementara kalau tidak dikreditkan artinya dia boleh menjadikan itu sebagai biaya. Katakanlah di biaya HPP misalkan, pembelian gitu. Atau di sini ya, sudah ditambahkan atau dikapitalisasi dengan harga perolehan harta tersebut. Maka dia nanti akan menjadi pengurang biaya atau harta tersebut gitu. Dalam masa pajak saat terjadi pengembalian BKP gitu. Jadi nanti mungkin efeknya di SPT tahunan dia. Jadi biaya untuk pembelian ini jadi kalau pajak masukannya ini tidak dikreditkan ya berarti dia jadikan biaya, maka biaya atas pajak masukan ini itu jadi berkurang. Gitu. Jadi 2 ya, kalau dia dikreditkan masuknya sebagai pengurang pajak masukan, kalau dia tidak dikreditkan masuknya ke pengurang biaya. Oke, berikutnya adalah kalau dia itu bukan PKP sekarang. Bagi pembeli dia bukan PKP gitu, maka otomatis kan ya sudah berarti kan dia dibebankan sebagai biaya ya, karena kan dia bukan PKP. Ya berarti kalau dia sudah dijadikan biaya, maka dia nanti akan mengurangi biaya tersebut gitu. Misalkan biaya pembelian 10 juta gitu atau, 10 juta plus PPN berarti kan apa, tadi 100 juta plus PPN berarti 110 juta gitu, berkurang 20 juta gitu. Jadi
apa dia jadi pengurang di sini, dia jadi pengurang biaya, gitu. Karena dia tidak bisa mengkreditkan kan, karena dia bukan PKP, jadi dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukan itu. Oke, berikutnya di sini pengembalian BKP dianggap tidak terjadi, tadi ya, ada warning-nya, dianggap tidak terjadi, artinya retur ini tidak bisa diakui sebagai pengurang tadi ketika nomor satu, nota returnya tidak lengkap di sini. Tadi ada item-itemnya ya, ada nomor, ada identitas penjual, pembeli, item barang, tanda tangan, dan sebagainya. Jadi kalau item itu tidak ada salah satu, maka dianggap tidak lengkap. Kemudian yang kedua, nota retur tidak dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Gitu. Jadi harus nota retur, tanggal nota retur itu harus dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Kemudian yang ketiga, nota retur itu tidak disampaikan ke kantor pajak di mana dia terdaftar gitu. Jadi harus ketiga-tiganya ini kumulatif ya, bukan salah satu. Jadi harus lengkap, kemudian harus dibuat pada saat dikembalikan dan juga harus dilaporkan ke KPP di mana dia terdaftar. Oke, demikian tentang pembahasan terkait dengan nota retur pajak gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda khususnya pengusaha kena pajak yang mungkin masih bingung, saya terima faktur nih, sorry, saya terima retur dari pembeli nih, kira-kira saya mau apain ya gitu. Atau misalkan, waduh ini barangnya ada yang cacat nih, gimana cara mengembalikannya? Nah, berarti kita harus buat nota retur gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi selalu jaga kesehatan, kemudian kita bisa lepas dari pandemi ini dengan kondisi yang sehat. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini apabila berguna. Kemudian follow akun Instagram saya di ini bicarapajak.id atau follow juga podcast saya di Spotify Bicara Pajak Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.